yang berikutnya tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Dirjen, oleh Pak Ses, dan juga Pak Ketua Majelis Rektor. Baik, kita ada di SNBP yang besok akan kita umumkan. Lanjut, next. Nah, proses memang panjang, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Prof. Ganefri. Sebelumnya kita sudah mulai Desember ya, 1 Desember sudah kita mulai. Kemudian adik-adik kita mendapat kesempatan untuk mendaftar itu pada 14 Februari sampai dengan 28 Februari. Jadi ada 2 minggu dan itu sudah selesai. Setelah 28 Februari itu giliran kawan-kawan panitia, Pak Prof. Budi dan kawan-kawan untuk melakukan penyiapan data. Kemudian data itu kita kirim ke perguruan tinggi masing-masing untuk dilakukan seleksi pilihan pertama. Jadi ada 2 tahap. Ya. Setelah anak-anak kita selesai mendaftar, data kita kirim ke masing-masing perguruan tinggi untuk pilihan pertamanya. Nah, di situ tanggal 8 sampai 19 Maret 2023. Ya. Selesai pilihan pertama, dilakukanlah kemudian seleksi pilihan kedua. Jadi kalau kemarin ada yang bertanya-tanya pilihan 2-nya tidak digunakan, tidak betul. Ada perguruan tinggi yang seleksi pada saat mengisi pilihan 1 itu sudah penuh, ada. Tetapi ada yang masih membuka peluang di pilihan kedua. Nah, pilihan kedua kita lakukan pada 20 sampai 24 Maret. Ya, selesai itu jadi dalam jangka 1 bulan mulai 1 Maret sampai dengan kemarin kita lakukan pleno seluruh perguruan tinggi negeri yang ikut, dan hari ini kita lakukan siaran pers. Sekali lagi terima kasih kawan-kawan media yang setia hadir dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, besok 28 Maret ya akan kita umumkan pukul 15.00 WIB. Jangan lupa WIB-nya karena kita sangat luas, perguruan tingginya mulai pucuk timur sampai barat itu ada. Kita ngomong 15 WIB berarti kawan kita yang di timur sana sudah pukul 17 ya. Baik, lanjut, next. Nah, ini gambaran umumnya yang bisa kita lihat. Jadi tahun kemarin adalah SNMPTN, yaitu 2022, dan yang tahun ini kita berganti kelembagaan menjadi SNBP, jalur tesnya ya. Nah, ini adalah sekolah-sekolah yang sudah melakukan finalisasi, artinya tahap terakhir selesai. Itu ada kenaikan, hampir semuanya ada kenaikan, tidak ada yang mengalami penurunan. Kenaikan jumlah sekolahnya dari 19.204 menjadi tahun ini 21.702 sekolah ya, yang terlibat, atau naik sekitar 13%. Kemudian siswa yang eligible, siswa yang dari sekolah akreditasi A memiliki berapa? Yang terpilih 40% ya, dan seterusnya yang akreditasi B, akreditasi C. Nah, itu total siswanya juga mengalami kenaikan tahun ini dari 847.069 menjadi 875.413 tahun 2023 ya. Terus siswa yang memilih prodi, nah yang siswa finalisasi ini siswa yang betul-betul sudah selesai dalam pendaftaran ya, yang diproses itu mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu sekitar 8%, dari 612.049 menjadi tahun ini 663.181.
naik sekitar 8%. Ini siswa yang betul-betul selesai, karena ada yang tidak selesai, tidak sampai finalisasi. Ya, mendaftar, memiliki akun, tapi tidak sampai selesai di finalisasi. Nah, dari sini ada kita lihat yang berikutnya, siswa unggah portofolio. Ini berarti calon-calon mahasiswa yang mengambil program studi olahraga dan seni, dan mereka berkewajiban mengunggah portofolio. Ini juga naik ya dari 13.799 menjadi 18.802. Nah, yang menarik lagi adalah pendaftar KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ini naiknya cukup tinggi, yaitu 27%, dari 151.520 menjadi 191.827. Ya, KIP kuliah artinya peserta dari saudara-saudara kita yang berhak mendapatkan memenuhi kriteria KIP kuliah, itu ada naik 27% dibanding tahun lalu. Demikian juga dengan PTN-nya yang mengikuti, dari 125 menjadi 137. 76 PTN akademik, 18 PTKIN keagamaan Islam, dan 43 PTN vokasi. Ya, karena vokasi tahun ini terintegrasi bersama-sama dengan akademik untuk bersama-sama di SNBP 2023. Nah, semuanya ada kenaikan ya. Ini tidak mengikuti inflasi luar negeri loh ya. Inflasi luar negeri naik. Tapi ini satu kabar baik bahwa keikutsertaan anak-anak bangsa untuk masuk seleksi perguruan tinggi negeri itu jumlahnya bertambah dibanding tahun-tahun yang lalu. Baik, kita lanjut next. Ini adalah siswa, kita lihat dari jenis sekolahnya. Siswa-siswa SMA yang mengikuti SNBP tahun ini itu juga mengalami kenaikan 402.922 menjadi 426, sekitar 6% lah. Nah, yang lumayan tinggi kenaikannya adalah dari SMK, dari vokasi. Dari 131.148 menjadi 156.446 atau naik sekitar 17% ya. SMA-nya 6%, SMK-nya naik 17%, MA naik sekitar 7%, dari 77.351 menjadi 82.731 ya. Nah, ini gambaran sekilas kira-kira anak-anak kita dari jenis sekolahnya ya. Kemudian dari yang lain satuan pendidikan kerjasama, dan totalnya tadi yang sudah kita sebut 663.181 ya, naik sekitar 8%. Baik, kita lanjut lagi ya. Next, untuk yang total agregat nasional ya. Ini adalah daya tampung total seluruh perguruan tinggi untuk SNBP. Kita lihat daya tampung totalnya 152.120 ya. Tahun lalu 122.651. Jadi dari 122 menjadi 152. Ada kenaikan. Karena memang jumlah perguruan tingginya naik dari 125 menjadi 137 ya. Nah, daya tampungnya 152.120. Kalau kita lompat yang di bawah, yang diterima 143.805. Ya, artinya daya tampung 152 diterima 143 atau 94%. Jadi belum terpenuhi 100% untuk jalur SNBP ini. Baru 94,53% yang terpenuhi. Apakah kalau kita bandingkan tahun lalu itu 98%. Nah, ini karena jumlahnya juga makin banyak ya, ada berbagai macam, misalnya ada
prodi yang tidak terpenuhi kuotanya. Nah, ini yang menyebabkan daya tampungnya masih belum terpenuhi 100% ya. Jadi daya tampung 152.000, pendaftarnya 663 181. Kemudian ada dua pilihan 1 dan pilihan 2 ya. Nah, kemudian dari KIP kuliah tadi jumlahnya yang naik 17% banding tahun lalu, 191.827, yang diterima 44, atau 44.928. Dari sini maka kita lihat yang persentase sebelah kanan itu rasio antara yang diterima dibandingkan pendaftar atau keketatan atau competitiveness ya. Pendaftarnya 663.000, diterima 143.000 atau competitiveness-nya 21,68%. Yang di KIP kuliah ya, pendaftarnya 191.827, diterima 44.928 atau hampir sama 23,42%. Ya, artinya yang mendaftar 100, yang diterima 23. Ya, ini untuk KIP kuliah. Nah, ini Bapak Ibu semuanya ya, Mbak-mbak dan Mas dari media, baik yang hadir luring ataupun yang daring ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita lihat kami sajikan di sini 20 PTN, 20 saja ya, tidak banyak-banyak karena untuk mempersingkat waktunya, sekedar memberi gambaran ya. 20 perguruan tinggi negeri, baik akademik ataupun vokasi, yang jumlah pendaftarnya terbanyak. Saat ini terbanyak dipegang oleh UB, Universitas Brawijaya Malang ya, dengan pendaftar 26.487. Tapi ingat ya, ini untuk SNBP, seleksi nasional berbasis berdasarkan prestasi. Nanti untuk SNBT yang berbasis tes berbeda. Nanti untuk mandiri juga berbeda. Untuk SNBP tertinggi ada UB. Yang kedua UGM 25.954. Dilanjutkan Undip, Universitas Diponegoro, UPI ya, Bandung, Unpad Bandung, UI Jakarta itu di atas 20.000 semuanya, 21.998, UI 21.580, USU ya, Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Semarang, Universitas 11 Maret nomor 9, nomor 10 Unhas Hasanuddin, nomor 11 Universitas Negeri Surabaya 17.348. Ke-12 terbanyak pendaftarnya adalah UNJ, Universitas Negeri Jakarta, Unsri 13, Universitas Riau nomor 14, IPB Bogor 15, UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, ke-16 terbanyak pendaftarnya yang 14.401, UNER Surabaya yang ke-17, 18 adalah Universitas Jenderal Sudirman, ITB Bandung 13.417, itu nomor 19 terbanyak pendaftarnya, dan Lampung 13.070. Tentu saja masih ada berapa tadi, 137 dikurangi 20 ya, masih ada yang lain. Nah, ini sekali lagi gambarannya para calon mahasiswa kita dalam mendaftar di perguruan tinggi ya. Baik, kita lanjut ke statistik berikutnya. Ini adalah 20 perguruan tinggi negeri yang melalui SNBP peserta terbanyak diterima yang lolos. Nah, di sini
Kalau tadi adalah pendaftar, ini yang diterima. Tertinggi atau terbanyak pertama adalah Universitas Brawijaya, 5.380. Untuk SNBP yang prosentasenya sekitar 20% ya. Yang kedua Universitas Negeri Surabaya, 5.254. Wah, ini dua terbesar dari Provinsi Jawa Timur ya. Berikutnya adalah dari UPI, 3.700. Yang keempat UNP, Universitas Negeri Padang, 5 Universitas Negeri Makassar, Undip, UGM nomor 7 dengan peserta atau yang diterima terbanyak. Kemudian Universitas Malikus Saleh, Institut Pertanian Bogor, Unhas nomor 11, Universitas Negeri Medan, Universitas Negeri Lampung, Universitas Sumatera Utara, nomor 14 Universitas Halu Oleo, 15 Universitas Negeri Semarang, Universitas Riau, Universitas Negeri Malang, Universitas Udayana, Universitas Syah Kuala, dan ke-20 penerima atau peserta yang diterima terbanyak adalah dari Jember. Kita lihat Ibu Bapak sekalian, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, yang diterima ini kita lihat petanya itu menyebar di seluruh provinsi. Kita lihat ya, ada Jawa Timur, ada Jawa Barat, ada Aceh, kemudian Sulawesi, kemudian Sumatera ya, Riau, Udayana, Bali, Syah Kuala ya. Jadi cukup menyebar. Artinya perguruan tinggi negeri kita di seluruh pelosok ini menerima sejumlah yang cukup memadai untuk masing-masing wilayah. Ini kita lihat sebarannya sudah luar biasa banyak. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah program studi yang sangat diminati oleh masyarakat ya. Untuk masuk itu seleksinya luar biasa ketat atau keketatan atau competitiveness ya. Jadi jumlah yang diterima dibandingkan yang mendaftar ini kita lihat dalam persen ya. Yang pertama, ilmu komunikasi, program studi ilmu komunikasi dari Universitas Negeri Jakarta. Ini competitiveness-nya 0,9%, atau dari 100 pendaftar itu hanya 1 orang yang diterima ya. Luar biasa ya. Dan kita lihat itu tidak mengumpul di satu perguruan tinggi, tapi di berbagai tempat ya, di berbagai perguruan tinggi. Ada di Jawa ataupun di luar Jawa ya, kita lihat. Yang kedua, program studi yang sangat diminati masyarakat ya, atau untuk bisa diterima ini mengalami seleksi yang luar biasa ketat. Yang kedua adalah keperawatan dari Untirta Cilegon, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 1%. Kita lihat ke bawah itu masih 1% semuanya ya. Manajemen untuk UPI, gizi untuk Sumatera Utara, ilmu komunikasi Universitas Pendidikan Indonesia, kedokteran gigi Universitas Diponegoro, manajemen UNJ, gizi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ilmu komunikasi untuk Unpad Pajajaran, PGSD untuk Universitas Sriwijaya. Ini memang ada tergantung dari jumlahnya ya. Ada yang mengambil satu kelas itu 25 orang, kalau 20%-nya ya 5 orang ya. Jadi sebagian ini ada yang memang jumlah yang diambil itu sedikit sekali, 5 orang ya. Tapi yang mendaftar ya bisa dikalikan itu sekitar 500 kalau 1%. Nah,
Ya bagaimanapun juga untuk masuk ke ini adalah sangat tinggi keketatannya. Oke, lanjut untuk program studi yang terketat 20 ya, 20 prodi yang terketat. Berikutnya kita lihat manajemen dari Unpad. Semuanya masih berkisar 1%. Teknik informatika Unpad, farmasi Universitas Nusa Cendana. Anda lihat sebarannya perguruan tingginya tidak hanya di Jawa sentris ya, tetapi di Indonesia bagian timur juga ada, di barat juga ada, di Sulawesi ada, di Sumatera juga ada ya. Yang 14 pendidikan tata boga UPI 1%. Ya. Farmasi Syahkuala, farmasi Undip, farmasi UPN Veteran, farmasi 11 Maret. Kemudian teknik informatika Riau, teknologi informasi UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Semuanya berkisar 1%, ada yang mendekati 2%, hanya berapa 3 dari bawah itu. Nah, ini Ibu Bapak sekalian ya, gambarannya bagaimana anak-anak kita perjuangannya untuk ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, atau sebaliknya bagaimana perguruan tinggi negeri bisa mendapatkan anak-anak bangsa yang betul-betul berkualitas dari model seleksi yang kita kembangkan ini. Baik, kita lanjut lagi. Jadi 20 program studi yang paling ketat untuk masuknya tadi sudah. Nah, sekarang untuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ini adalah penerima atau 20 PTN yang pendaftarnya atau diterima di situ masuk dalam kategori KIP kuliah terbanyak. Kita lihat komposisinya sebagian besar di luar Jawa. Kita lihat Universitas Malikus Saleh yang mendapat KIP kuliah ada 1.549. Kemudian Universitas Negeri Padang 1.267. Nomor 3 peserta KIP kuliah terbanyak yang diterima di PTN ini adalah Syahkuala, kemudian UPI, kemudian UNG. Nah, UNG ini Pak Wakil Ketua 2 ya, Pak Edward sebagai rektor mendapat peserta KIP kuliah 1027. Ya, ini banyak sekali dan ya terima kasih bahwa perguruan tinggi negeri kita ya, perguruan tinggi PTN ini tidak hanya seleksinya itu semata-mata adalah melihat dari kemampuan akademik dan prestasinya ya. Kemampuan akademik dan prestasi, tidak melihat dari kemampuan ekonomi, karena kita lihat di sini jumlah yang mendapat KIP kuliah itu ribuan ya. Totalnya sekitar 20% dari total mahasiswa baru ya. Nah, kita lihat berikutnya Andalas 878, kemudian Universitas Lampung, Universitas Tadulako, Universitas Negeri Makassar ya. Hampir semuanya dari Sulawesi, dari Sumatera, kemudian Undip 799, Riau, Unhas Sulawesi Selatan ya, Universitas 11 Maret, Universitas Brawijaya, Universitas Sulawesi Barat, Sumatera Utara, ITS ya. ITERA, Institut Teknologi Sumatera ya. ITERA, kemudian IPB dan Trunojoyo Madura. Nah, ini kita lihat ya, sekali lagi coba diamati petanya ya. Tadi 20 PTN pendaftar terbanyak, diterima terbanyak.
Kemudian ini KIP kuliah terbanyak, masing-masing petanya sangat berbeda. Ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya, yaitu provinsi sekarang. Ya, kita lihat masing-masing provinsi ini bagaimana. Ya. Yang diterima terbanyak, ya, di situ ada pendaftar dan ada diterima. Yang ini sortingnya adalah yang diterima terbanyak. Jawa Timur artinya banyak sekali tempat untuk kuliah di perguruan tinggi di Jawa Timur, karena jumlah yang diterima itu yang terbanyak. Pendaftarnya yang terbanyak Jawa Barat. Ya. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu semuanya bisa memetakan. Oh, ternyata ya keketatannya yang diterima dibanding yang mendaftar itu di Jawa Timur 25%. Yang mendaftar 100, yang diterima 25. Terbanyak terbesar 23.477 ya. Kalau di total semuanya 137 perguruan tinggi ada 152.000 tadi itu ya yang diterima. Nah, yang peserta terbanyak yang diterima, yang kedua adalah Jawa Barat. Yang ketiga Jawa Tengah. Nah, ini memang provinsi gemuk-gemuk ya. Kemudian Sumatera Utara, Aceh, baru DKI Jakarta. Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Riau, Lampung. Ya, ini provinsi ya. Provinsi disorting berdasarkan jumlah yang diterima di SNBP. Oke, keketatannya bisa kita lihat di sebelah kanannya ya. Kemudian yang ke-11 yaitu Sumatera Selatan ya, Provinsi Banten itu sebanyak 3.572 yang diterima SNBP, terbanyak ya urutan di Indonesia. Kemudian Bali, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Jogja, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Ya, sekali lagi Bapak Ibu bisa lihat peta mappingnya itu sangat merata di seluruh Indonesia. Ya, tidak hanya di beberapa bagian provinsi saja, tetapi 20 provinsi ini menyebar, tidak mengumpul menjadi satu ya. Baik, kita lihat berikutnya. Untuk provinsi dengan peserta KIPK diterima terbanyak ya. Kalau tadi itu yang diterima di SNBP, yang ini yang provinsi yang mendapatkan KIPK terbanyak gitu ya, yang diterima. Sekali lagi Jawa Timur ya, pendaftarnya terbanyak, yang diterima juga terbanyak untuk KIP kuliah ya, 5.624 dengan keketatan. Jadi yang reguler tadi itu 25%, tapi di antara KIP kuliah 17,76%. Kemudian Aceh itu 3.900 ya, hampir 4.000, sehingga keketatannya 48%. Sumatera Utara untuk KIP kuliah terbanyak 14.316, pendaftarnya tapi diterima 3541. Jawa Barat diterima 3454 ya. Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tenggara, Riau ya. Kita lihat angkanya juga tidak jauh-jauh amat ya. Tidak jauh-jauh berbeda, tetapi tiap-tiap provinsi ya hampir-hampir mirip lah ya, sesuai dengan ininya. Nah, yang nomor 11 berikutnya untuk provinsi dengan peserta KIP kuliah diterima terbanyak ya. Sumatera Selatan
1178, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, ya, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Gorontalo masih dapat Pak, masih masuk dalam 20 terbesar ya. KIPKA, iya. Ya mudah-mudahan barokah karena ini luar biasa membantu anak-anak kita, anak-anak bangsa kita untuk mendapatkan akses kuliah. Tanpa KIPKA, anak-anak kita agak berat untuk bisa melanjutkan kuliah. Nah, ini diterima di perguruan tinggi di provinsi-provinsi yang luar biasa. Ya. Baik, masih ada? Oke, kita lanjut. Jadi ini adalah laman tempat pengumuman hasil seleksi jalur SNBP yang besok pukul 15 WIB akan kita buka serentak ya. Ada 38 mirror, artinya boleh dibuka di mana saja ya, tapi kita sebar di 38 mirror seluruh Indonesia dengan harapan aksesnya, karena ini ada berapa tadi itu 800.000 ya, bersama-sama akan melihat supaya bisa terdistribusi normal, maka supaya tidak terjadi gangguan, maka kita taruh di 38 mirror laman. Selain di laman https://pengumuman-snbp-snpmb.bpp.kemdikbud.go.id ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, adik-adik semuanya yang saya yakin semuanya menunggu-nunggu, tapi masih belum bisa dibuka hari ini ya. Harus sabar menunggu besok ya. Berdoa yang banyak ya, meskipun sudah tertulis di situ, siapa tahu ya. Nah, ini untuk para peserta ya, adik-adik yang mengikuti SNBP. Kalau membuka laman tadi, maka akan keluar tampilan seperti ini ya. Anda butuh memasukkan data untuk bisa membuka, karena sifat pengumuman ini adalah individual. Hanya yang bersangkutan yang memiliki data yang bisa membuka atau melihat hasilnya ya. Ini adalah tampilannya, kemudian hasilnya kalau sudah masuk di sini, hasilnya ini adalah untuk peserta yang dinyatakan lulus ya. Jadi ada kalimat selamat, Anda dinyatakan lulus seleksi SNBP 2023. Itu ada nama Dwi Dami, bukan nama sebenarnya ya. Dami memang sekedar nama saja ya. Nggak ada, kalau dicari nggak ketemu nanti ya. Kabupatennya juga Kabupaten Bolang Dami, nggak ada di Indonesia itu ya. Jadi tampilannya seperti ini kalau adik-adik semuanya menggunakan laptop atau PC ya. Di situ ada pengumuman, silahkan lakukan pendaftaran ulang ya di perguruan tinggi di mana Anda semua diterima di situ ya. Oke, kita lanjut. Ini yang dinyatakan lulus. Yang dinyatakan tidak lulus tampilannya seperti ini untuk di laptop atau di PC ya. Anda dinyatakan tidak lulus seleksi bla 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 bla, masih ada kesempatan mendaftar dan mengikuti SNBT 2023 atau seleksi mandiri PTN ya. Masih ada kesempatan 2, sehingga tidak perlulah langsung down, langsung putus asa. Dunia tidak kiamat kalau tidak diterima ya, masih ada banyak jalan. Nah, ini kira-kira bentuk tampilannya untuk peserta yang tidak lulus. Kalau yang ingin melihat melalui gadget gimana?
Nah ini tampilannya, agak berbeda sedikit, tapi esensinya sama ya. Untuk yang diterima, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, ya masing-masing ada tulisannya itu. Anda dinyatakan tidak lulus seleksi. Anda selamat, Anda dinyatakan lulus seleksi. Ya. Nah, ini kira-kira informasi yang bisa kami sampaikan. Yang sekali lagi hasilnya baru bisa dilihat besok 28 Maret 2023 pukul 15.00 WIB ya, dimulai artinya dimulai pukul 15.05 bisa, 15.07 bisa, 20.00 bisa ya, setelah pukul 15.00.